Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini pada pelajaran administrasi umum, yaitu bab 1 memahami administrasi oleh Irwan SPD. Nah, materi awal ini kita bahas tentang pengertian administrasi. Yang pertama, arti administrasi. Jadi, pengertian administrasi ini salah satu materi di pelajaran administrasi umum. Nah, pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dan misrat, yang berarti melayani, membantu, ataupun memenuhi. Dalam bahasa Inggris, kata berarti inisiatif dan ministrat berarti to serve atau melayani. Jadi, secara etimologi, kata administrasi berarti melayani secara rapi dan sempurna. Jadi, ingat bahwa kata kuncinya adalah administrasi ini melayani secara rapi dan sempurna. Dari keterangan-keterangan tersebut, maka dapat diartikan bahwa administrasi itu sebagai pengabdian, pemberian jasa, pemberian bantuan, atau pemberian pelayanan yang baik dan sempurna. Nah, inilah dari keterangan-keterangan di atas tadi, ya. Jadi, melayani. Inti dari administrasi adalah melayani secara rapi dan sempurna. Selanjutnya, administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian secara sempit dan dalam arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit. Pengertian administrasi dalam arti sempit diambil dari istilah Belanda. Jadi diambil dari istilah Belanda, yaitu administrat, yang diartikan sebagai pekerjaan ketatausahaan, kesekretarisan. Artinya setiap kegiatan menggandakan, mencatat berbagai keterangan atau kegiatan atau keterangan yang penting dalam usaha atau organisasi, maka itulah pengertian administrasi secara sempit. Jadi mau menggandakan, ya mencatat, asalkan itu kegiatan-kegiatan yang penting dalam usaha organisasi, itu definisi dari organisasi secara selanjutnya. B. Pengertian administrasi dalam arti luas. Pengertian administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas. Jadi atas dasar rasional masuk akal tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Jadi kalau secara luas pengertian administrasi ini seluruh proses kerjasama. Jadi semua yang bekerja sama dua orang atau lebih. Nah, itu pengertian administrasi secara luas. Nah, namun dua orang atau lebih ini didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dua orang ini walaupun dia bekerja sama untuk mencapai tujuan, jadi dia harus menentukan tujuan terlebih dahulu, kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Ini ya. Selanjutnya, pihak-pihak atau orang yang menjalankan kegiatan untuk menghasilkan karya-karya dalam administrasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama,
kepala administrasi atau yang kenal dengan administrator. Mereka adalah orang yang menentukan tujuan. Jadi ya, kata mereka ini maksudnya administrator ini, kepala administrator ini atau kepala administrasi ini. Mereka adalah orang yang menentukan tujuan. Jadi kepala administrator ini menentukan tujuan. Kemudian menentukan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan, memberikan kebijaksanaan. Ini maksudnya dari kepala administrator. Memberikan garis-garis besar yang akan dipakai dalam berbagai pedoman pokok dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kepala administrator ini atau kepala administrasi ini pertama dia harus menentukan tujuan. Tujuan apa yang ingin dicapai. Setelah menentukan tujuan, dia memberikan kebijaksanaan. Yang selanjutnya dia memberikan garis-garis besar yang akan dipakai sebagai pedoman. Jadi pedoman-pedoman inti-intinya yang akan disampaikan oleh kepala administrasi. Ya. Jadi pedoman-pedoman yang akan dilakukan atau pedoman atau langkah-langkah yang akan dipakai dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, pimpinan atau pelaksana atau manajer. Yang mereka ini adalah orang yang memimpin penyelenggaraan kerja. Jadi menggerakkan orang lain. Jadi ini tugasnya pimpinan, pelaksana atau manajer. Menggerakkan orang lain, mendayagunakan uang. Dalam menggerakkan orang lain, dia bisa mendayagunakan uang untuk menggaji, memberikan gaji. Kemudian uang itu digunakan untuk membeli mesin atau alat-alat produksi. Kemudian bagaimana metode kerjanya. Serta sarana-sarana lainnya untuk mencapai tujuan. Jadi apa-apa sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan itulah diselenggarakan oleh manajer pelaksana ini ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah pembantu ahli atau staf atau asisten. Mereka yang ahli dalam kecakapan dalam bidang tertentu bertugas membantu administrator dan manajer dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan. Jadi pembantu ini atau staf ahlinya adalah orang-orang yang ahli di bidang tertentu. Ya, jadi mereka sangat ahli di bidang tertentu sehingga mereka dapat membantu manajer dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi membantu administrator, membantu manajer dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. Jadi dipilih mereka ini, staf ini dipilih bahwa mereka betul-betul ahli di bidang tertentu sehingga dia layak untuk dijadikan sebagai asisten atau staf. Ya. Selanjutnya, pekerja atau pegawai. Ya, pegawai kebanyakan digunakan instansi pemerintah, pekerja itu banyak digunakan di instansi swasta atau worker. Mereka yang secara langsung digerakkan oleh manajer untuk bertindak sebagai pelaksana. Jadi mereka ini ujung tombak. Jadi pelaksana kegiatan yang akan menyelenggarakan pekerjaan atau kegiatan hingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pencapaian tujuan inilah diarahkan pekerja, ya. Bagaimana pekerja menjalankan sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Yang kedua, batasan definisi administrasi. Batasan atau definisi administrasi ini dikemukakan oleh beberapa pakar administrasi, yaitu yang pertama Dr. Andes Delianggi. Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi seluruh kegiatan, segenap rangkaian kegiatan atau perbuatan, ya, atau penyelenggaraan pada setiap kerja. Jadi semua usaha kerja, ya, hanya saja dia harus berkelompok. Jadi kerja kelompok maksudnya.
Jadi ini kerja kelompok yang dimaksud yang kerja sekelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, Dr. Anis Dilianggi ini salah satu pengarang buku administrasi perkantoran modern yang banyak digunakan bukunya di perguruan tinggi, khususnya jurusan administrasi perkantoran. Yang kedua, menurut Dr. Andes Soekarnoka, administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja, proses penyelenggaraan kerja, untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi proses penyelenggaraan kerja ini untuk mencapai tujuan. Jadi prosesnya pekerjaan ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Profesor Dr. S. Prayudi Atmasurya SH, menyatakan bahwa administrasi itu adalah proses tata kerja yang terdapat pada setiap usaha, apakah itu usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, usaha besar atau kecil. Jadi seluruh kegiatan atau proses kerja yang terdapat di negara itu semua. Kemudian usaha sipil, swasta, militer, usaha besar dan kecil itu semua adalah batasan ilmu administrasi. Yang keempat, menurut Dr. Sondan S. Pagian MPA, administrasi definisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kerjasama antara dua orang manusia atau lebih. Jadi dua orang atau lebih. Jadi 3, 4 dan seterusnya. Mereka itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi demikianlah materi hari ini. Ketika ada yang tidak dimengerti, nanti boleh ditanyakan ke Bapak. Apakah itu melalui WA atau melalui grup WA atau melalui Classroom atau melalui Google Meet. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Kalau ada yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.